بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Alhamdulillah teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, teman-teman akhwati fiddin wa ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah kita akan membahas kitab syarah Al-Ajur Rumiyah, kitab Nahwu li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Salah satu buku yang sangat penting dipelajari bagi semua penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu yang dia ingin menjadi penuntut ilmu yang sebenarnya, yaitu mempelajari nahwu. Terutama ketika kita ingin memahami atau membaca buku-buku para ulama yang buku tersebut dengan berbahasa Arab, maka harus kita menguasai ilmu nahwu saraf. Bagaimana bisa kita memahami perkataan para ulama, kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka, perkataan-perkataan mereka kalau kita tidak memahami nahwu saraf? Begitu pula bahasa Arab. Maka kalau boleh Anda nasihatkan kepada diri Anda pribadi, kemudian untuk kita semua, semangatlah untuk mempelajari dua ilmu ini, ilmu bahasa Arab, nahwu saraf. Baik yang muda maupun tua, yang sudah berumur, nggak ada batas kita belajar. Kita belajar sampai kita wafat, karena tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai ajal mendatang. Dan bagaimana cara kita beribadah? Tentunya dengan belajar. Selama kita hidup, itu pasti kita harus mempelajari bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Maka harus kita mempelajari ilmu nahwu dan juga bahasa Arab semampunya, semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa di luar dari kemampuannya. Semampunya kita belajar nahwu saraf, bahasa Arab. Karena kalau dibilang ilmu nahwu dan bahasa Arab itu seperti kapal atau perahu yang kita gunakan untuk menyeberangi samudra yang sangat luas. Ilmu yang begitu banyak itu kita umpamakan dengan laut atau samudra. Maka samudra itu tidak bisa kita lewati, tidak bisa kita lalui, kecuali dengan menggunakan kapal misalnya. Dan kapal itu adalah nahwu saraf dan bahasa Arab. Seperti misalnya ada yang namanya usul fikih sama fikih, usul tafsir sama tafsir, mustalahul hadis sama al hadis. Maka fikih, ilmu fikih itu seperti samudra. Kita nggak bisa mempelajari fikih atau mengajarkannya
kecuali dengan mempelajari usul fikih. Maka fikih itu samudra yang sangat luas dan usul fikih adalah kapalnya. Begitu pula tafsir hadis. Nggak bisa kita memahami atau memahamkan orang ilmu hadis, mempelajari ilmu hadis dengan sebenar-benarnya, kecuali kita pahami dulu mustalahul hadis. Maka hadis itu samudra dan usul atau mustalahul hadis itu adalah kapalnya. Dan semua itu akhwati fiddin azanallahu wa iyyakum wa baraka fikum, fikih, usul fikih, tafsir, usul tafsir, hadis, mustalahul hadis, dan semua ilmu-ilmu yang lainnya itu seperti samudra yang sangat luas. Dan bagaimana kita bisa melewati samudra ini? Bagaimana kita bisa mempelajari semua ilmu ini, bisa memahami semua ilmu ini, kalau kita tidak paham nahwu sharaf dan bahasa Arab? Kalau kita tidak memahami nahwu sharaf dan bahasa Arab dan tidak menguasainya, maka nahwu sharaf dan bahasa Arab adalah kapal untuk melewati samudra yang sangat luas ini. Maka semoga pelajaran ini akan bermanfaat bagi kita semua, walaupun gratis. Jangan sampai dengan gratis kita belajar seenaknya, kita belajar semaunya. Enggak. Anggap kelas ini berbayar, sehingga ketika kita ingin berhenti belajar, kita akan terpikir kembali, pikir 2 kali atau ribuan kali, saya udah bayar. Seakan-akan kita sudah bayar, sehingga peluang untuk kita bisa berhenti seenaknya itu berkurang, atau semoga bisa hilang, agar tetap kita belajar, semangat belajar, istiqamah, dan tidak terputus. Kitab Syarah Al-Ajurrumiyah dengan menggunakan syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib, di sini kita langsung saja. Di pembahasan yang pertama ada al-kalam wa aqsamuhu. Al-kalam, apa itu al-kalam? Dan apa saja pembagian-pembagian kalam? Insyaallah di sini kita akan membahas terkait tentang al-kalam dan pembagian-pembagiannya. Sebagai pembukaan atau muqaddimah, ada yang namanya nahwu, ada yang namanya sharaf. Nahwu sharaf, makanya dibilang nahwu sharaf. Nahwu itu mempelajari perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Jadi akhirnya saja. Di sini apakah kita baca al-kalamu atau al-kalama atau al-kalami? Kapan kita baca al-kalamu? Kapan kita baca al-kalama? Kapan kita baca al-kalami? Itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Berbeda dengan sharaf. Kalau sharaf itu mempelajari perubahan atau mempelajari bangunan kata atau perubahan kata. Di awal, di akhir, atau di tengah.
itu dipelajari di shorof. Perubahan bangunan katanya. Kalau nahwu cuman di akhir. Tapi kalau shorof, bagaimana kita merubah semua kata atau semua bangunan-bangunan komponen-komponen kata tersebut. Misalnya kapan kita fa'ala, kapan yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu, fa'alan, kapan kita baca fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, dan yang lainnya. Kapan berubah atau kapan bisa berubah seperti itu dipelajari di shorof. Contoh lain misalnya tauhid, tauhidun, asalnya wahada, yuwahidu. Awalnya wahada, yuwahidu, jadilah tauhidan. Kapan kita bisa dapat tauhid? Contohnya kassara, yukassiru, taksir, atau arda'a, yurdi'u, irda'. Kapan kita bisa dapat irda'? Kapan kita bisa dapat taksir? Kapan kita bisa dapat tauhid? Kenapa bisa tauhid? Kenapa bukan tardhi' di sini? Kenapa irda'? Itu semua dipelajari dalam ilmu shorof. Taib, mafhum insyaallah. Taib. Kita pindah di sini. Al-kalam wa aqsamuhu. Al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Inilah definisi al-kalam. Al-kalam Al-kalam adalah al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nanti insyaallah dijelaskan oleh Dr. atau Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kemudian aqsamu, pembagiannya. Wa aqsamuhu thalathah, pembagian kalam ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na.